Larantuka merupakan ibu kota Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk tiba di kota ini, dibutuhkan waktu kurang lebih 4 jam menggunakan pesawat dari Jakarta ke Kupang. Ditambah 45 menit lagi dari Kupang ke Larantuka. Rute Kupang-Larantuka ini hanya ada satu penerbangan tiap harinya, yaitu pada pukul 6 pagi. Jika tiba di Bandara Kupang lebih dari jam itu, maka kita dipastikan harus bermalam di kota Kupang menunggu jadwal penerbangan berikutnya esok hari. Di Kabupaten Flores Timur terdapat sebuah desa yang bernama Desa Pati Sirawalang. Desa ini merupakan satu dari 16 desa yang berada di Kecamatan Tanjung Bunga. Luasnya kurang lebih 10.000 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 573 jiwa, yang sebagian besar bersuku daerah Flores dan bermata pencarian sebagai petani dan nelayan. Desa Pati Sirawalang adalah desa terpencil di Kabupaten Flores Timur. Masyarakat desa ini sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 hingga saat ini masih belum tersentuh pembangunan fasilitas publik seperti listrik, jalan, air, rumah sakit, atau fasilitas kesehatan. Di samping itu, tidak adanya sinyal radio komunikasi di desa ini membuat warga kesulitan untuk berkomunikasi dengan warga lainnya di luar desa Pati Sirawalang. Ketiadaan akses jalan darat merupakan penyebab utama kondisi desa Pati Sirawalang menjadi tertinggal. Satu-satunya cara warga keluar atau masuk desa yaitu dengan menempuh perjalanan dengan berjalan kaki selama 4 hingga 5 jam ke ibu kota, Waiklibang, Tanjung Bunga, baru bisa mengakses kendaraan bermotor untuk melanjutkan perjalanan. Medan yang harus dilalui warga pun cukup menantang, berupa jalan setapak dari tanah dan bebatuan di lereng perbukitan yang curam. Dikala hujan, warga harus ekstra hati-hati, sebab jalan menjadi licin dan berbahaya untuk dilewati. Karena itu, warga biasanya menggunakan perahu nelayan sebagai transportasi laut, baik dari desa Pati Sirawalang menuju Larantuka, ataupun sebaliknya. Cara ini pun membutuhkan waktu kurang lebih 5-6 jam dalam kondisi cuaca baik. Masalah yang juga cukup menonjol di desa ini yaitu masalah penerangan atau listrik. Warga desa Pati Sirawalang sangat mendambakan kehadiran listrik di pemukimannya. Selama ini, warga desa Pati Sirawalang kesulitan untuk beraktivitas di malam hari, sebab tanpa adanya penerangan, dusun mereka gelap gulita. Hanya kelap-kelip lampu pelita berbahan bakar minyak tanah yang selama ini menjadi teman setia warga kala berkumpul dan berdiskusi bersama saat malam tiba. Sudah selama 68 tahun Indonesia merdeka, masyarakat kami belum merasakan kemerdekaan itu, di mana letak desa kami yang sangat terpencil dan terisolir ini dikarenakan sarana dan prasarana akses utama di antaranya jalan yang ada sudah tidak berfungsi dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 atau roda 4. Sulitnya beraktivitas di malam hari juga dirasakan oleh para pelajar di desa ini. Mengerjakan PR atau sekedar belajar malam mengulang pelajaran yang mereka dapat siang tadi di sekolah terasa begitu menantang untuk dilakukan. Orang memiliki sifat baik, peramah dan sabar. Akhirnya mereka pun harus memperjuangkan cita-cita mereka lewat kerlip cahaya pelita yang tak seberapa terangnya, guna menuntut ilmu demi masa depan yang lebih baik.
Bendera siap. Seluruhnya kepada bendera merah putih. Hormat, gerak. Di sebuah rumah dinas tipe 21 dalam lingkungan Asrama Kodim 1624 Flores Timur, tepatnya di seberang kantor Koramil 162401 Larantuka, tinggal sepasang suami istri bersama anak sematawayang mereka, Koptu Syahban Ratuloli, Babinsa Koramil 162401 Larantuka, Kodim 1624 Flores Timur, adalah kepala keluarga kecil tersebut. Setahun sudah, ia berdinas sebagai Babinsa yang bertugas membina desa-desa dalam wilayah Koramil 162401 Larantuka. Desa Pati Sirawalang adalah salah satu dari desa binaannya. Ya, Pak. Jaga anak-anak baik-baik. Ya. Bapak mungkin satu hari satu malam di sana, besok baru pulang. Gilang jangan nakal, Gilang. Ya, Pak. Pagi itu, seperti biasanya, Koptu Syahban Ratuloli bersiap untuk berangkat kerja. Pakaian dinas lapangan lengkap dengan baret dan tas ransel yang telah disiapkan oleh istrinya pun ia kenakan dengan penuh kebanggaan. Koptu Syahban Ratuloli paham benar bahwa sebagai tombak terdepan TNI Angkatan Darat yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, dia menjadi ikon citra prajurit TNI Angkatan Darat. Oleh sebab itu, tampil rapi, berdisiplin, dan sopan santun dalam bersikap, senantiasa ia terapkan dalam kesehariannya. Hari ini, Koptu Syahban Ratuloli akan berdinas di desa Pati Sirawalang. Untuk menuju ke sana, dia harus mengendarai motornya selama 1,5 jam menuju pelabuhan. Pak Juragan, tunggu sama saya mau ke Pati Sirawalang. Dan melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan perahu selama 4 jam lamanya. Selamat. Mana nih? Ambil pukat. Lu ambil pukat kah? Oh, mau pencari kah? Bapak ya? Oke. Oke. Ade? Jam kerjanya terbilang panjang, dimulai dari pukul 6 pagi hingga petang hari. Itu pun jika tidak ada pekerjaan yang mendesak atau membutuhkan penanganan cepat darinya. Belum lagi faktor cuaca yang kadang tidak bersahabat, sehingga perjalanan menggunakan perahu mustahil dilakukan. Jika sudah demikian, maka ia terpaksa menginap di desa. Koptu Syahban Ratuloli sebagai aparat teritorial terdepan untuk memberdayakan potensi wilayah di desanya, dalam melaksanakan tugasnya senantiasa menyatu dengan warga sekitar, membantu kesulitan warga, dan senantiasa menjadi pelopor dalam membangun desa binaannya. Kesulitan dan penderitaan warga binaannya dirasakan sebagai penderitaannya juga. Kondisi memprihatinkan warga desa yang nyaris 70 tahun hidup tanpa listrik tersebut membuat Babinsa Kopral 1 Syahban Ratuloli tergerak hatinya untuk membantu masyarakat di desa binaannya agar dapat menikmati listrik. Ketiadaan listrik membangkitkan semangatnya untuk menghadirkan listrik bagi warga desa yang sudah begitu dicintainya. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, Koptu Syahban Ratuloli kemudian mengumpulkan warga desa Pati Sirawalang di balai desa, guna mendiskusikan perlunya listrik di desa Pati Sirawalang, sehingga desa mereka tidak gelap gulita lagi.
Kehadiran listrik di desa akan membantu warga desa Pati Sirawalang untuk meningkatkan pembangunan serta mensejahterakan warganya. Dari hasil rembukan Babinsa dengan kepala desa dan seluruh warga desa Pati Sirawalang, didapat kesimpulan bahwa warga mendukung dan menyerahkan sepenuhnya upaya pengadaan listrik di desa kepada Babinsa Koptu Syahban Ratuloli. Bahwa desa Pati Sirawalang banyak sekali keterbelakangan. Di sisi lain, akses jalan untuk menuju ke desa juga sangat-sangat rusak parah dan sangat-sangat tidak bisa terpakai lagi. Yang berikutnya adalah lampu, masalah penerangan. Saya sebagai Babinsa di desa Pati Sirawalang, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, merasa iba sebagai aparatur Babinsa, aparatur teritorial dengan desa tersebut. Saya bermalam dan saya melihat keadaan anak-anak pada malam hari pada saat belajar. Mereka memakai lampu yang dari kaleng susu diisi minyak tanah, dibakar dan itu dipakai anak-anak untuk belajar malam. Saya berkoordinasi dengan kepala desa, saya mengumpulkan data semuanya. Saya kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Setelah itu saya laporkan kepada komandan saya. Sawat, gimana? Itu Sawat. Apa yang kamu temukan di sana? Siap, izin melaporkan komandan. Kemarin setelah saya sampai desa binaan saya. Selanjutnya, Babinsa lapor kepada Danramil 162401 Larantuka selaku atasannya mengenai kondisi desa Pati Sirawalang yang belum dialiri listrik dan keinginan warga agar listrik segera hadir di desa mereka. Laporan dari Babinsa tersebut kemudian diteruskan oleh Danramil 162401 Larantuka kepada Dandim 1624 Flores Timur dengan memerintahkan Pasiter Kodim 1624 Flores Timur dan Babinsa Kopral 1 Syahban Ratuloli untuk berkoordinasi dengan PLN Rayon Larantuka agar warga desa Pati Sirawalang bisa menikmati listrik di desanya. Usai koordinasi, PLN Rayon Larantuka kemudian mensurvei lokasi desa Pati Sirawalang dan menyimpulkan bahwa solar cell adalah pilihan tepat untuk dipasang di dusun yang amat terpencil itu karena sifatnya yang tidak memerlukan transmisi energi maupun transportasi sumber energi. Di samping solar cell tidak membutuhkan bahan bakar minyak karena memanfaatkan sinar matahari untuk memperoleh energi listrik. Atas dasar permintaan dari Bapak Babinsa, dari Basira, sehingga kami lakukan sosialisasi secara bersama-sama, maka masyarakat saat ini menikmati penerangan lampu sehen, mereka sangat-sangat puas bahwa ternyata program-program yang diturunkan dari pemerintah juga bisa sampai di desa mereka, dalam hal ini desa Basira. Langkah awal realisasi pengadaan listrik, petugas PLN bersama Babinsa kemudian mendatangi desa Pati Sirawalang untuk mensosialisasikan penggunaan dan manfaat solar cell, serta memperagakan kepada warga tentang cara memasang solar cell. Dalam sosialisasi, dikatakan bahwa solar cell sangat bermanfaat bagi warga, terutama dari segi ekonomis. Sebab, dengan sistem pemanfaatan tenaga matahari, maka warga tidak perlu mengkonsumsi listrik dari PLN. Sifatnya bersih karena tidak ada polusi, mudah dipasang, dioperasikan, dan mudah perawatannya. Di samping itu, harga solar cell cukup murah
sehingga terjangkau oleh masyarakat. Saat ini sebanyak 150 kepala keluarga di Desa Pati Sirawalang telah dapat menikmati fasilitas listrik dengan memanfaatkan solar cell. Suasana desa yang pada malam hari biasanya sepi, kini terasa lebih hidup. Ini karena masyarakat sudah lebih leluasa beraktivitas di malam hari, baik itu sekedar bercengkrama, bermain musik, pelajar di Desa Pati Sirawalang pun kini sudah bisa lebih tenang dan konsentrasi dalam belajar karena kondisi rumahnya sudah diterangi cahaya lampu. Mereka dapat membaca dan menulis dengan nyaman, sehingga mereka betah berlama-lama belajar guna meraih prestasi yang lebih baik lagi di sekolah. Terima kasih banyak-banyak. Dengan kehadiran Bapak pertama bisa merubah dari gelapnya malam ke terangnya malam, sehingga anak-anak kita bisa belajar dengan baik. Kami sangat berterima kasih atas usaha Bapak Babinsa, dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih pada pihak PLN juga Bapak. Fasilitas listrik yang dinikmati warga Desa Pati Sirawalang merupakan gambaran upaya pantang menyerah dari seorang aparat komando kewilayahan, yaitu Babinsa, dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat di sekitarnya dalam rangka senantiasa memberdayakan potensi wilayah di daerahnya. Sekarang sudah pakai lampu listrik, jadi bapak-bapak mereka juga ingat kewajiban. Saya berterima kasih kepada Bapak Babinsa yang telah memberikan listrik kepada kami sehingga kami bisa belajar dengan baik. Dan sebuah institusi seperti TNI Angkatan Darat, sinergitas antara pimpinan dan anak buah di lapangan mutlak diperlukan. Lewat permasalahan ini, terlihat bahwa masukan dari bawahan dengan cepat direspon dan ditindaklanjuti oleh pimpinan, sehingga rakyat pun bisa dengan cepat memperoleh solusi dari permasalahannya. Dengan akses yang cukup sulit, tetapi kita masih bisa melakukan tugas ini secara terprogram, di mana Babinsa yang bertanggung jawab terhadap wilayah ini atau desa binaannya di Desa Pati Sirawalang ini sudah mampu melihat, mampu atau peka terhadap adanya hambatan ataupun kesulitan yang berada di Desa Pati Sirawalang. Kopral 1 Syahban Ratuloli sebagai bintara pembina desa yang melaksanakan tugas sebagai aparat teritorial di desa terpencil di Flores Timur, sungguh membanggakan TNI, khususnya TNI Angkatan Darat. Kinerjanya dalam membina masyarakat di wilayahnya, serta upayanya yang pantang menyerah dalam mencari solusi bagi kesulitan masyarakat, adalah wujud keikhlasan hati dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara, yang bisa menjadi suri tauladan dan sepatutnya dicontoh oleh semua orang, khususnya prajurit TNI dimanapun berada. Lebih mengharukan lagi, masyarakat sekitar pun dapat merasakan keikhlasan tersebut dan membalasnya dengan rasa cinta yang sama besarnya. Lari lompat pagar gula, larilah. Sungguh sebuah harmoni indah yang tercipta di sebuah desa di perbukitan terpencil nun jauh di Nusa Tenggara Timur.